Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, dan melanjutkan pertemuan sebelumnya tafsir ayat 195 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah di jalan Allah, dan janganlah kalian jerumuskan diri-diri kalian kepada kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dan telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya keutamaan berinfak di jalan Allah, dan di antara infak yang utama di sini adalah infak untuk berjihad fi sabilillah, infak untuk membantu kaum muslimin berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga larangan untuk menjerumuskan diri, melemparkan diri ke dalam kebinasaan, dan diantaranya adalah dengan tidak berinfak. Dengan tidak adanya infak di jalan Allah, maka kaum muslimin yang berperang akan terancam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, berbuat ihsan, ini perintah umum, sedangkan infak perintah khusus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan secara khusus kebaikan berupa infak, kemudian Allah setelahnya memerintahkan secara umum untuk berbuat kebaikan. Dan berbuat kebaikan itu bisa dengan berbagai macam cara. Nah, sekarang kita lanjutkan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa yadkhulu fihi, dan masuk pula di dalamnya, al-ihsanu bil jah, berbuat kebaikan dengan kedudukan, bisyafa'at, dengan memberi syafaat, wa nahwi dzalik, dan yang selainnya. Jadi orang yang memiliki kedudukan, memiliki pengaruh dalam yaitu masyarakat atau yang semisalnya, maka hendaknya dia memanfaatkan pengaruh tersebut untuk berbuat kebaikan dengan memberi syafaat, menjadi perantara agar terjadi kebaikan. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk pula di dalam hal tersebut al-ihsanu bil amri bil ma'ruf, berbuat kebaikan dengan amar ma'ruf,
memerintahkan kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, wa ta'limil ilm, dan dengan mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu an-nafi yang bermanfaat. Wa yadkhulu fi dzalik, dan masuk pula pada yang demikian itu, termasuk di antara kebaikan qada'u hawaijin nas, menunaikan hajat-hajat manusia, menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, min tafriji kurubatihim, untuk membantu kesulitan-kesulitan mereka, wa izalati syiddatihim, dan menghilangkan kesusahan-kesusahan mereka, wa iyadati maradahum, menjenguk orang-orang sakit mereka, wa tashyi'i janaizihim, mengiringi jenazah-jenazah mereka, wa irsyadi dhalihim, memberi petunjuk yang tersesat dari mereka, wa i'anati man ya'malu amalan, dan memberi pertolongan orang yang sedang mengerjakan sesuatu. Al-amal liman la yuhsinul amal, yaitu membantu orang melakukan suatu pekerjaan yang orang tersebut tidak baik atau cakap di dalam mengerjakannya. Wa nahwi dzalika mimma huwa minal ihsan, dan yang lainnya dari apa-apa yang termasuk di antara bentuk ihsan allazi amarallahu bih, yang Allah perintahkan dengannya. Nah, yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, tentu ini hanya sebagian, karena bentuk kebaikan itu tidak terbatas. Segala macam hal-hal yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah kebaikan. Demikian pula hal-hal yang dianggap baik oleh manusia yang tidak ada larangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu juga termasuk kebaikan. Jadi berbuat baik secara umum, dan tentu saja kita harus memastikan baik menurut Allah dan Rasulnya, demikian pula baik menurut manusia yang tidak terdapat larangan dari Allah dan Rasulnya, baik menurut agama. Kemudian beliau masih melanjutkan di sini, wa nahwi dzalika mimma huwa minal ihsan, dan yang lainnya dari apa-apa yang itu termasuk di antara kebaikan alladzi amarallahu bihi, yang Allah perintahkan dengannya. Wa yadkhulu fil ihsani aidan, dan masuk di antara atau masuk di dalam bentuk kebaikan juga al ihsanu fi ibadatillahi ta'ala, yaitu berbuat ihsan, berbuat baik di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa huwa kama dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak, dan jika engkau tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini adalah ihsan yang paling utama, ya, bukan hanya sekedar ihsan yang sifatnya umum, berbuat baik, ya, secara umum. Kalau ihsan yang ini adalah ihsan merupakan tingkatan tertinggi dalam agama kita, yang disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang Islam, iman, dan ihsan. Hadis Jibril lebih tepatnya. Memang yang meriwayatkan Umar bin Khattab, tetapi
yang menjadi tokoh utama di dalam hadis ini adalah Jibril alaihissalam yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwujud manusia. Lalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ihsan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam yakun yarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa merasa engkau melihat Allah, maka engkau merasa Allah melihat dirimu. Nah, ini diantara makna ihsan pula, tetapi ihsan yang lebih khusus. Baik, kemudian faman ittasafa bihadhihi sifat, maka barang siapa yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka ia termasuk di antara orang-orang yang Allah berfirman tentangnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, berbuat ihsan akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah balasan kebaikan, dan balasan kebaikan yang tertinggi adalah surga. Waziyadah dan tambahan. Ada yang tahu makna tambahan di sini? Apa? Melihat wajah Allah. Sahih. Ya. Jadi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapat balasan surga dan tambahannya. Dalam sebuah hadis disebutkan tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wa kana Allahu ma'ahu, Allah akan bersamanya. Yusaddiduhu, menunjuki jalan yang lurus atau menjadikan dia lurus. Wa yurshiduhu, memberinya petunjuk. Wa yu'inuhu ala kulli umurihi, dan menolongnya atas segala urusan-urusannya. Nah, ini adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Walamma faragha ta'ala min dzikri ahkamis siyam, dan ketika Allah Ta'ala selesai menyebutkan tentang hukum-hukum puasa, fal jihad, dan setelahnya adalah jihad, dzakara ahkamal hajj, Allah kemudian menyebutkan tentang hukum-hukum haji. Faqal, maka Allah berfirman pada ayat setelahnya. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dimulai dari ayat yang ke 190 ya. 193 ayat 4. Nah. Belum, sebelumnya tentang puasa. 185 ya kan, 185 tentang puasa, kemudian disela-selai dengan doa di ayat 186, kemudian puasa lagi ayat 187, kemudian larangan memakan harta di antara kaum muslimin ayat 188, kemudian tentang hilal ayat 189, kemudian tentang jihad ayat 190 ya. Nah, kesimpulannya setelah puasa, jihad ayat 190 sampai 195 ini baru setelahnya tentang haji. Nah, jadi istilahnya tema yang cukup luas yang dibahas di beberapa ayat ini ya tentang puasa, kemudian tentang jihad ya, meskipun disela-selai dengan
doa, kemudian juga tentang hilal, kemudian tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah, ini hanya selingan saja, tapi tema utamanya sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah setelah menyebutkan tentang hukum puasa dan jihad. Nah, sekarang beralih pada haji. Tayyib, silakan dibaca ayat ke-196. Tayyib. Ayat yang ke-196 ini berbicara tentang masalah haji. Dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Dan apabila kalian terhalang, kalian tercegah untuk bisa melaksanakan haji atau umrah setelah berihram, maka apa yang mudah bagi kalian, hendaknya kalian menyembelih, yaitu hewan kurban yang mudah yang kalian dapatkan. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Dan janganlah kalian yaitu cukur habis kepala-kepala kalian hingga hewan kurban itu sampai di tempat sembelihannya. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kalian sakit atau ada gangguan di kepalanya, kemudian dia cukur rambut, maka dia membayar fidyah, ganti atau denda berupa puasa atau sedekah atau menyembelih. Faida amintum, dan apabila kalian merasa aman, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang melakukan umrah
bersenang-senang dengan umrah sampai pada saat haji tiba, famastaisara minal hadi, maka hendaknya menyembelih hewan kurban yang mudah didapatkan. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tidak menjumpainya, tidak menjumpai hewan kurban, fasiyamu thalathati ayyamin fil hajj, maka hendaknya ia berpuasa 3 hari di hari-hari haji, wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari setelah ia atau setelah kalian kembali. Tilka asyaratun kamilah, itu adalah 10 hari berpuasa yang sempurna. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, dan itu bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Wattaqullaha wa'lamu, dan ketahui dan bertakwalah kalian kepada Allah, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah maha keras siksanya. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini gambaran secara umum tentang haji beserta kewajiban untuk menyembelih hewan kurban, dan juga sebagian adab yang perlu diperhatikan untuk tidak memotong rambut sebelum menyembelih hewan kurban. Demikian pula denda bagi orang yang tidak bisa meneruskan ibadah haji atau umrohnya setelah berihram, dan juga denda bagi orang yang tidak mendapatkan hewan kurban dengan berpuasa. Taib, kita akan bacakan penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini, tafsir ayat ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-mu'allif rahimahullah, yustadallu biqaulihi ta'ala, diambil dalil dari firman Allah ta'ala, wa atimul hajj wal umrah, dan sempurnakanlah haji dan umrah, ala umur, atas beberapa perkara. Jadi para ulama beristidlal menjadikan dalil firman Allah wa atimul hajj wal umrah beberapa perkara. Ahadiha, yang pertama, wujubul haji wal umrati wa fardiyatuhuma, wajibnya haji dan umrah dan fardunya keduanya. Wajib dan fardu itu kurang lebih sama maknanya, meskipun ada sedikit para ulama yang membedakan, ya. Tapi secara umum sama, wajib dan fardu itu sama. Jadi ayat ini menunjukkan wajibnya haji dan umrah. Ats-tsani, yang kedua, wujubu itmamihima bi arkanihima, wajib untuk menyempurnakan rukun-rukunnya, rukun haji maupun rukun umrah. Wa wajibatihima, dan kewajiban-kewajiban keduanya. Ada rukun, ada wajib. Allati qaddala 'alaiha fi'lun nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qauluhu khudhu anni manasikakum, ya, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Kewajiban bagi seorang muslim untuk mengambil manasik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manasik yaitu rangkaian ibadah kita, baik haji maupun umrah. Naam, ats-tsalits, yang ketiga, anna fihi hujjatan liman qala biwujubil umrah, di dalam atau di dalamnya, di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala ini terdapat hujjah bagi orang yang berpendapat wajibnya umrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi di kalangan para ulama ada yang berpendapat
umrah itu wajib sebagaimana haji juga wajib. Ya. Nah, yang dimaksud dengan wajib itu apa? Minimal sekali dalam kehidupan kita. Bukankah kalau mampu? Iya. Haji apabila mampu. Kalau tidak mampu haji dan mampu umrah, maka wajib untuk umrah. Kalau kita mengikuti pendapat ini, maka termasuk kesalahan orang yang ketika tidak mampu haji atau ya belum mampu haji tapi dia mampu umrah, kemudian dia menanti-nanti haji. Ya, artinya saya haji dulu lah baru umrah. Nah, padahal dia mampu umrah. Ya, sebagaimana haji itu wajib, umrah juga wajib. Haji terpaksa ditunda karena memang sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketentuan yang ada, dan sesuai dengan biaya yang ada. Kalau punya uang yang banyak, dalam artian tidak perlu antri sesuai dengan kuota pemerintah, sekali lagi dia punya kelebihan uang, dan ini bisa dipakai untuk haji yang istimewa, yang furoda atau apakah itu, maka wajib baginya apabila memiliki kelebihan rezeki. Kelebihan rezeki itu artinya ketika harta tersebut dipakai untuk berangkat haji yang eksklusif tadi, yang mahal tadi, keluarganya aman ketika ditinggalkan, kemudian dia tidak memiliki beban hutang dan lain sebagainya, maka haji wajib baginya meskipun harus dengan biaya yang mahal kalau mampu. Kalau nggak mampu, ada sebagian yang ya sudah antri pemerintah saja. Nah, masalahnya sembari antri pemerintah ternyata dia memiliki harta untuk umrah, maka umrah itu wajib baginya. Ya, jadi termasuk kesalahan jika kita berpegang dengan pendapat ini bahwa umrah itu wajib, orang menunda umrah dengan alasan saya haji dulu saja. Saya haji dulu saja baru umrah, seakan-akan umrah itu tidak wajib. Nah, sekarang kalau mampunya umrah dulu, ya umrah dulu. Ya, terlebih apabila sudah mendaftar haji sambil menunggu puluhan tahun, kan begitu. Sembari menunggu puluhan tahun, ya haji Anda saat ini tidak wajib sampai Anda mendapatkan porsi dan mendapatkan yaitu jadwal keberangkatan di tahun tersebut. Nah, itu baru Anda wajib berangkat. Tapi sembari menunggu itu Anda memiliki harta yang cukup untuk umrah, umrah wajib bagi Anda. Jelas ya? Nah, jadi itu atau ayat ini diantara dalil yang menyebutkan atau yang diambil faedah oleh para ulama, dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya umrah. Ar-rabi' yang keempat, annal hajja wal umrata yajibu itmamuhuma bisyuru'i fihima, bahwasanya haji dan umrah itu wajib untuk disempurnakan keduanya dengan bergegas atau bisyuru'i fihima, untuk ketika dia sudah memulai keduanya, walau kana naflan, meskipun itu sunnah. Berarti ini anggaplah haji yang kedua atau umrah yang berikutnya. Haji yang pertama itu wajib termasuk rukun Islam, haji yang berikutnya hukumnya sunnah. Umrah yang pertama itu wajib dan umrah berikutnya sunnah. Maka haji dan umrah yang sudah dilakukan, ya, bisyuru'i fihima, ketika dia sudah memulai keduanya, maka wajib untuk disempurnakan walau kana naflan, meskipun itu haji atau umrah sunnah. Artinya nggak boleh seenaknya. Kita nih misalnya sudah umrah yang kedua atau yang setelahnya, kemudian kita ambil ihram di miqat.
Kemudian setelah kita ihram masuk di kota Mekah, kita kok berubah pikiran, males umroh saya. Kemarin kan udah umroh, saya tak traveling aja lah. Itu misalkan tiba-tiba dia melepas pakaian ihramnya, membatalkan umrohnya, membatalkan ihramnya, maka ini haram. Loh, ini kan umroh sunnah. Ya, betul ini umroh sunnah, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyempurnakan. Dan jangan disamakan dengan amalan sunnah lain. Contoh, puasa sunnah. Boleh nggak dibatalkan di tengah-tengah? Boleh. Ya, kita niat puasa tadi pagi, kemudian sekarang kita mau membatalkan. Entah karena ada jamuan makan atau entah karena berubah pikiran, boleh karena ini puasa sunnah. Tapi umrah dan haji meskipun sunnah nggak boleh dibatalkan seenaknya, harus disempurnakan. Berarti orang yang berhaji sunnah dan berumrah sunnah berdosa kalau dia di tengah-tengah rangkaian ibadah tersebut tidak melanjutkan umrah dan hajinya sampai sempurna, meskipun itu amalan sunnah. Jelas ya? Taib. Wal khamis, yang kelima, al-amru bi itqanihima wa ihsanihima. Perintah untuk mengukuhkan haji dan umrah tersebut dan berbuat sebaik-baiknya di dalam haji dan umrah tersebut. Wa hadza qadru zaidin ala fi'li ma yalzamu lahuma. Dan ini adalah kadar tambahan atas perbuatan yang menjadi kewajiban bagi keduanya. Intinya ini amalan-amalan sunnah. Jadi selain mengerjakan rukun-rukun haji dan umrah, mengerjakan wajib-wajib haji dan umrah, maka sebaiknya diusahakan mengukuhkan haji dan umrahnya dengan amalan-amalan baik atau sunnah. Nah, asadisu, yang keenam, wa fihil amru bi ikhlasihi ma lillahi ta'ala. Dan di dalamnya terdapat perintah untuk mengikhlaskan keduanya, haji dan umrah, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. As-sabi'u, yang ketujuh, annahu la yakhrujul muhrimu bihima bi syai'in minal asya'i hatta yukammilahuma. Nah ini ya, ini penegas dari poin yang keempat ya. Jadi poin yang ketujuh itu penegas dari poin yang keempat. Annahu la yakhrujul muhrimu, bahwasanya tidak boleh seorang muhrim, seorang yang berihram, keluar bihima, dari rangkaian haji dan umrah, bi syai'in minal asya, dengan sebab sesuatu apapun, hatta yukammilahuma, hingga ia menyempurnakan keduanya. Apapun alasannya, enggak boleh keluar dari rangkaian haji dan umrah sebelum sempurna, illa bimastathnahu Allah, kecuali dengan hal yang dikecualikan oleh Allah. Apa itu? Wahwal hasr, apabila tertahan atau terkepung. Ini satu-satunya hal yang dijadikan atau hal yang menjadikan orang yang sedang ihram boleh untuk tidak menyempurnakan haji dan umrahnya. Falihadza qal, karenanya Allah berfirman, fa in uhsirtum, maka apabila kalian terhalang, kalian tertahan, yaitu kalian terkepung, ay mu'ni'tum minal wusuli ilal baiti litakmilihima, kalian tercegah untuk sampai ke Baitullah, kalian tidak bisa
melanjutkan perjalanan menuju Masjidil Haram litakmilihima, untuk menyempurnakan ibadah haji dan umrah, bimaradin aw dalalatin aw aduwin, entah karena sakit atau karena tersesat atau karena musuh, wa nahwi dzalika min anwa'il hasr, dan yang lainnya berupa berbagai macam jenis al-hasr, yaitu tertahan, ya, alladhi huwal mana', yaitu tertahan. Naam. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya kita tidak boleh menyelesaikan rangkaian ibadah umrah dan haji di tempat, keluar dari ihram, kecuali apabila terpaksa. Dan yang dimaksud terpaksa ini adalah tertahan untuk melanjutkan, tidak mungkin untuk dilanjutkan. Dan yang disebutkan di sini diantaranya karena sakit, yang mengharuskan dia melepas pakaian ihramnya dan menetap di rumah sakit dalam jangka waktu yang panjang. Maka hampir dikatakan mustahil orang yang dirawat di rumah sakit berpakaian ihram berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, ya. Maka mau tidak mau dia harus keluar dari ihramnya. Demikian pula yang disebutkan di sini adalah dhalalah, ketika tersesat, ya, gimana caranya, pokoknya dia tidak tahu arah ke Masjidil Haram, sudah yaitu berhari-hari tersesat di perjalanan, tidak tahu arah Masjidil Haram. Kalau diteruskan dia akan mati kelaparan, kehabisan bekal misalnya. Mau tidak mau dia harus kembali atau membatalkan atau keluar dari ihramnya. Dan juga termasuk di antara makna al-hasr adalah terkepung atau ditahan oleh musuh. 6. Maka famastaisara minal hadi, kalau kalian tertahan, maka kalian hendaknya menyembelih kurban yang mudah kalian dapatkan. Ai fadhbahu mastaisara minal hadi, fadhbahu mastaisara minal hadi, maka sembelihlah apa yang mudah dari menyembelih hewan kurban. Wa huwa subu'u budnatin, yaitu 1/7 dari unta, au subu'u baqaratin, atau 1/7 dari sapi, au syatun, atau seekor kambing. Yadhbahuha al-mushar, yadhbahuha al-muhsar, yang disembelih oleh orang yang tertahan tadi. Wa yahliku, kemudian dia mencukur rambutnya habis, menggundulnya. Wa yuhillu, kemudian dia tahallul min ihramihi, dari ihramnya, bisa babil hasr, dengan sebab tertahannya dia. Jadi orang ini sudah tawaf belum? Jangankan tawaf, ya, masuk Masjidil Haram saja belum, ya. Tawaf sa'i sudah pasti tidak dilakukan. 6. Kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lamma saddahumul musyrikuna 'amal Hudaybiyati, ketika orang-orang musyrikin menahan mereka di tahun Hudaybiyah. Ada yang tahu tahun berapa? Tahun berapa? Wah, ini sirahnya ini gimana ini? Kalau nggak salah di sini ngaji sirah bertahun-tahun ya. Kalau nggak berapa? 2, subhanallah. 2 itu perang Badar, Bu. 10 Nabi sudah mau meninggal. 8 Fatu Mekah, 9 perang Hunain. Wis diurut ae. 6 apa 4? Ayo.
6 atau 4? Yang bisa meluruskan 6 atau 4? Artinya yang merasa tahu yang benar, luruskan yang salah tadi. Kalau bilang 6 berarti luruskan. Kenapa kok bukan 4? Ayo. Empat itu perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Meskipun ada yang berpendapat di tahun ke-5 Hijriah. Tapi yang lebih sahih insyaallah tahun ke-4 Hijriah. Tahun ke-5 Badrul Mau'id, Badar yang tahun ke-5 di antara perang yang istimewa itu kalau nggak salah Banil Mustalik, meskipun tidak terlalu besar ya. Tahun ke-6 itu Amul Hudaybiyah. Ada yang tahu awalnya kenapa Nabi umrah? Diawali oleh apa? Diawali oleh mimpi. Nabi SAW bermimpi di suatu hari memegang kunci Ka'bah lalu masuk di dalamnya dan melakukan sholat di sana. Lalu dikabarkan hal itu kepada para sahabatnya, maka para sahabat antusias dan merasa kita bakalan umrah ini. Dan benar saja di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah. Kalau nggak salah ini baru kita bahas loh. Ya, asy-syahrul haram bi syahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram diganti dengan bulan haram. Bulan haram yang dimaksud bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah ketika Nabi berangkat umrah kemudian tertahan di Hudaybiyah, lalu dirumuskan perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi tidak bisa melanjutkan umrahnya dan diqadha pada tahun berikutnya tahun ke-7 Hijriah di bulan yang sama. Makanya ditafsirkan oleh sebagian ulama ya, asy-syahrul haram, bulan haram yaitu bulan Dzulqa'dah yang kalian berangkat umrah tapi tertahan, bisyahril haram diganti dengan Allah dengan bulan haram di tahun berikutnya yaitu bulan yang sama, bulan Dzulqa'dah. Nah, jadi tahun Hudaybiyah terjadi pada tahun keberapa? 6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah. Taib. Jadi Nabi SAW ketika dihalangi oleh orang musyrikin di tahun Hudaybiyah di tahun ke-6 Hijriah, maka beliau tidak bisa melanjutkan ihramnya dengan masuk Masjidil Haram, kemudian tawaf dan sa'i dan tahallul. Nah, sehingga beliau tahallul di tempat. Ya, beliau tahallul di tempat. Beliau menyembelih hewan kurbannya, kemudian beliau memanggil tukang cukurnya dan beliau menggundul rambutnya. Taib, kemudian fa'illam yajidil hadiya, namun apabila tidak memiliki hadyu, tidak menjumpai hewan kurban, baik karena tidak tersedia maupun tidak mampu, falyasum badalahu asyrata ayyam, maka dia berpuasa menggantinya dengan puasa selama 10 hari. Kama fil mutamatti, sebagaimana orang yang haji tamattu' summa yuhil, kemudian baru tahallul. Naam. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sampai pada ayat ini maka perlu kita perhatikan ya, orang yang berniat haji dan umrah, kalau dia terhalang, kalau dia tercegah untuk melanjutkan haji dan umrahnya, maka dia boleh bertahallul di tempat dia tertahan, namun syaratnya harus menyembelih hewan kurban.
Ada nggak cara supaya tidak diwajibkan menyembelih hewan kurban? Ini kita katakanlah bicara umroh, seperti Nabi SAW. Nabi itu umroh ya, tahun ke-6 Hijriah, bukan haji, umroh. Karena beliau tertahan, maka beliau wajib untuk menyembelih kurban. Ada nggak cara supaya tidak diwajibkan itu sama sekali? Keluhnya ada bacaan tambahan di saat ihram. Apa itu? Setelah mengucapkan labbaik Allahumma umratan, membaca Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Kalau sudah membaca itu, maka kondisi apapun yang menjadikan dia tertahan tidak bisa melanjutkan umrah, maka dia bisa bertahallul saat itu juga tanpa ada denda, kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Kemudian summa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan janganlah kalian cukur kepala-kepala kalian sampai habis hingga hewan kurban itu sampai ke tempat menyembelihannya. Wa hadza min mahdhuratil ihram, dan ini diantara larangan-larangan ketika ihram. Izalatus sya'r, menghilangkan rambut, bihalqin au ghairih, baik dengan menggundulnya atau selainnya. Li'annal ma'na wahidun, karena maknanya satu, minar ra's au minal badan, baik rambut kepala atau rambut badan, yaitu bulu. Li'annal maqsuda min dzalik, karena yang dimaksud dari hal yang demikian itu husulus sya'th, ya, dengan tidak memotong rambut dan mencukur bulu, maka akan terjadi kekusutan. Jadi memang supaya kusut kita ini dalam rangkaian ibadah umrah, supaya kita ini kusut rambutnya, kusut bulutnya. Ini wal man'u minat tarafi bi izalatihi, sehingga dilarang untuk bersenang-senang dengan menghilangkannya. Maksudnya kita dilarang membuat rambut kita ini nyaman dengan cara memotongnya ketika sedang ihram. Jadi ketika ihram itu apa istilahnya, suasana itu suasana yang memang dilatih untuk merasa nggak nyaman. Kalau laki-laki apalagi, pakaiannya aja dua pakaian dan tidak boleh memakai pakaian berjahit. Ya, rambutnya juga enggak boleh dipotong meskipun sudah gondrong, meskipun sudah lebat. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki dijadikan posisi kita ketika ihram itu tidak nyaman, sehingga kalau kita potong rambut seneng kita, merasa nyaman. Nah, ini dilarang. Ya, jadi maksud dari kita dilarang memotong rambut agar kita merasa tidak nyaman. Ya, karena ini ujian di dalam ihram. Nah, wa huwa majudun fi baqiyati sya'r, dan ini terdapat tujuan agar kita kusut, agar kita tidak bisa merasa nyaman dan senang, terdapat ketika rambut kita itu tidak terpotong. Naam. Wa qasa katsirun minal ulama, dan kebanyakan para ulama mengkiaskan ala izalati sya'r, untuk menghilangkan rambut, dikiaskan dengan taqlimal adfar bijami'it tarafu, memotong kuku dengan berbagai macam kesenangan yang ada. Wa yastamirul man'u mimma dzukira, dan terus menerus larangan ini berlaku pada apa yang disebutkan tadi, hatta yablughal hadyu mahillah, hingga hadyu itu hewan sembelihan itu sampai di tempat penyembelihannya. Wa huwa yaumun nahr, dan itu terjadi pada hari nahar, hari raya, ya, haji tahun atau tanggal ke-10 Dzulhijjah.
Wal afdalu, maka yang paling afdal, an yakunal halqu ba'dan nahr. Yang paling afdal mencukur rambut itu setelah memotong hewan kurban. Kama tadullu alaihi al-ayah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat. Naam. Wa yustadallu bihadhil ayah, dan diambil dalil dari ayat ini ala annal mutamatti'a, bahwasanya orang yang haji tamattu, idza saqal hadya, apabila dia membawa hewan kurban dari luar kota Mekah, lam yatahallal min umratihi, dia tidak tahallul dari umrahnya qabla yaumin nahri, sebelum hari penyembelihan tanggal 10 Zulhijjah. Fa idza tafa wa sa'a lil umrah, maka apabila dia selesai tawaf dan sa'i untuk umrah, ahrama bil hajj, dia melanjutkan ihramnya untuk haji. Walam yakun lahu ihlalun, dan tidak boleh baginya untuk tahallul bisababi sauqil hadyi, karena dia membawa hewan kurban. Ya. Taib. Haji tamattu, secara ringkas, haji tamattu itu adalah haji yang maknanya bersenang-senang. Kenapa dikatakan bersenang-senang? Karena dimulai dengan umrah di bulan haji, kemudian selesai umrah tahallul, melepas pakaian ihram, mencukur rambut, boleh melakukan hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Boleh memakai minyak wangi, boleh memakai pakaian berjahit, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai tanggal 8 Zulhijjah, hari tarwiyah, baru dia pakai pakaian ihram lagi untuk melanjutkan rangkaian ibadah haji. Nah, ini kan seneng kita, nyantai, ya. Jadi umrah, tahallul, terus kita bebas, tidak terikat dengan ihram sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Nah, ini namanya haji tamattu. Nah, di sini saya menjelaskan orang yang berniat tamattu, kalau dia membawa hewan kurban dari luar, maka kita baca lagi biar lebih jelas. Lam yatahallal min umratihi, dia tidak tahallul dari umrahnya. Ya. Dan wallahu alam bisawab, yang saya pahami, merubah niatnya dari tamattu menjadi qiran. Nah, qiran itu apa? Qiran itu menggandengkan antara umrah dan haji. Kalau tamattu, umrah, tahallul, bebas, haji, gitu ya. Rangkaiannya umrah, tahallul, bebas, tanggal 8 baru pakai ihram haji. Sedangkan qiran itu umrah mencakup tawaf, sa'i, setelah itu dia masih terikat dengan larangan ihram, masih berpakaian ihram, langsung nyambung ke haji. Nah, ini namanya qiran. Ya, namanya qiran. Nah, jika dibandingkan dengan tamattu, tentu lebih menyenangkan, lebih santai tamattu, karena dia sempat tahallul, baru nanti tanggal 8 dia pakai pakaian ihram lagi, berangkat tarwiyah. Adapun qiran, selesai umrah dia tidak tahallul. Jadi dia masih terikat dengan larangan ihram. Sampai kapan? Sampai selesai haji. Nah, kesimpulannya, orang yang awalnya niat tamattu
tetapi dia membawa hewan kurban dari luar Mekah, maka dia harus mengganti, atau yang paling afdol ya, kalau kita berbicara tentang mungkin ada perbedaan pandangan di kalangan ulama, yang paling afdol dia rubah niatnya menjadi qiron ya. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah haji, beliau menyampaikan, laulam asukil hadiyah lau istadbartu min amri lau istakbaltu min amri mastadbartu lam asukil hadiyah waj'altuhu umratan. Seandainya waktu itu bisa berulang, maka aku tidak akan membawa hewan kurban dari luar, dan aku akan menjadikan ibadahku ini umrah alias tamattu. Tapi karena Nabi membawa hewan kurban, maka Nabi hajinya qiran. Sehingga apa? Nabi setelah sampai di kota Mekah umrah, tetapi tidak putus, tidak tahallul, langsung nyambung haji. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang tidak membawa hewan kurban dari luar kota Mekah, maka mereka masuk kota Mekah ihram umrah, setelah itu tahallul. Nah, mengapa? Di antara hikmahnya Syekh menjelaskan, lima fihi minadz-dzulli wal khudu'i lillah, karena di dalamnya ada bentuk kehinaan dan ketundukan kepada Allah, wal inkisari lahu, dan pasrah kepadanya, wat tawadhu'il ladzi huwa ainu maslahatil 'abd, dan bentuk yaitu tawadhu, kerendahan hati, yang itu merupakan kemaslahatan yang sesungguhnya bagi seorang hamba, walaysa alaihi fi dzalika min dharar, dan tidak ada baginya pada hal yang demikian itu berupa madarat. Fa idza hasalat dhararu, namun apabila terdapat madarat, bi an kana bihi adan min marad, apabila terdapat gangguan berupa sakit, yantafi'u bihalqi ra'sihi lah, lalu dia bisa mengambil manfaat dari mencukur rambutnya, au quruh, atau terdapat kuruhun, luka, au kummalun, atau kutu, wa nahwu dzalik, dan yang selainnya. Lalu dia mencukur rambutnya, fa innahu yahillu lahu an yahliqa ra'sahu, maka boleh baginya untuk mencukur habis rambutnya. Taib. Ini kita berbicara tentang larangan ihram mencukur apa? Rambut. Maka kenapa kita harus menahan diri dari mencukur rambut? Selain tadi agar kita diuji dengan ketidaknyamanan, diuji dengan tidak melakukan kesenangan dalam kondisi ihram, kita harus khusyuk beribadah, maka yang namanya kesenangan dengan memotong rambut itu tidak diperbolehkan. Ditambah lagi supaya kita tunduk, hina dan pasrah di hadapan Allah. Nah, namun apabila terdapat gangguan di kepala kita khususnya, atau mungkin di bagian kuku kita, kalau sekiranya rambut kita dipotong, maka gangguan itu mereda atau hilang. Jadi ada luka di kepala, kalau masih ada rambutnya, kita tidak leluasa untuk memulihkannya. Luka itu bahkan mungkin semakin parah. Tapi kalau rambutnya dipotong, akan mereda atau bahkan sembuh. Demikian pula dengan kuku. Kalau kuku ini dibiarkan siwilen, sakitnya bukan main, mengganggu konsentrasi kekhusyuan ibadah kita. Tapi kalau kuku ini dipotong, maka sakitnya akan hilang, minimalnya mereda. Berarti kita bisa mendapatkan manfaat dari memotong rambut atau memotong kuku untuk kenyamanan ibadah kita. Maka boleh memotong rambut dan memotong kuku dengan alasan tersebut. Walakin akan tetapi yakunu alaihi fidyah, dia wajib membayar fidyah, ada denda
dendanya. Ya, min siyamin, yaitu berpuasa salasata ayyam, 3 hari, au sadaqatin, atau sedekah, ala sittati masakin, untuk 6 fakir miskin, au nusukin, atau nusuk, menyembelih kurban, ma yujzi'u min udhiyatin, apa yang cukup dari hewan kurban, fahuwa mukhayyarun, maka dia diberi pilihan. Jadi kalau terpaksa potong rambut karena ada luka dan gangguan yang membuat dia tidak nyaman, maka boleh baginya memotong rambut, tetapi dia harus membayar fidyah dan diberi pilihan. Wan nusuku afdal, namun menyembelih itu lebih afdal. Fasadaqatu, kemudian setelahnya sedekah. Fasyamu, dan yang terakhir puasa. Meskipun sekali lagi boleh milih. Yang namanya boleh milih itu mau puasa langsung saja 3 hari nggak apa-apa. Saya milih puasa saja ringan, monggo. Ya, saya milih menyembelih saja, silahkan, bahkan lebih afdal. Saya memilih sedekah kepada 6 fakir miskin, memberi makan mereka, silahkan. Namanya mukhayyar, pilihan, itu boleh memilih salah satu dari 3 denda tersebut. Naam, wa mithlu hada, dan yang semisal dengan hal ini, kullu ma kana fi ma'na dzalik, yaitu setiap apa yang bermakna hal tersebut, min taqlimil adfar, berupa memotong kuku, au taqtiyati ra's, atau menutup kepala, au lubsul makhit, atau memakai kain berjahit, awit tatayyub, atau memakai minyak wangi, fa innahu yajuzu 'inda darurah, maka boleh dilakukan dalam kondisi darurat. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang paling sering atau bahkan yang disebutkan di dalam ayat, gangguan pada kepala. Gangguan pada kepala, misalnya kepalanya luka atau kepalanya banyak kutunya sehingga dia nggak bisa berhenti menggaruk rambut. Jadi pas talbiyah labbaik Allahumma labbaik gitu, ya Allah, tersiksa dia. Wah, ini nggak bisa saya, rambut banyak putus seperti ini, nggak mampu saya melanjutkan. Gatel seharian, nggak bisa fokus ibadah, talbiyah belepotan. Maka saya putuskan potong rambut agar kutu-kutu itu hilang. Boleh, tetapi harus membayar apa? Fidyah. 3 pilihan tadi. Nah, ini yang disebutkan dalam ayat. Namun para ulama kita mengkiaskan hal-hal yang lain. Apa itu? Bolehnya melanggar larangan-larangan ihram dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Nah, dicontohkan di sini memotong kuku. Tadi sudah saya contohkan, misalkan kukunya apa? Siwilen. Ini kukunya panjang dan sudah gawil-gawil, gawil-gawil. Ini dalam kondisi tidak sengaja. Kalau nggak sengaja kukunya putus, rambutnya terpotong, tidak apa-apa, tidak ada fidyah. Atau lupa, pegang gunting terus dia lupa, cekrik, loh saya kan lagi ihram. Nah, ini nggak apa-apa, tidak ada denda. Yang ada dendanya itu kalau sengaja tanpa ada darurat, dosa dan wajib membayar fidyah. Sengaja tapi karena kondisi darurat, tidak dosa, tapi tetap wajib bayar fidyah. Jelas ya? Sengaja ya memang dia, wah saya kalau nggak potong rambut gak keren ini itu ya. Lo lagi ihram, nggak apa-apa lah gitu. Ya sudah, Anda dosa dan Anda wajib bayar fidyah. Tapi kalau karena darurat, ya supaya kutu ini nggak membuat gatal rambut, maka
dia boleh melakukannya dan wajib bayar fidyah. Kuku juga demikian. Kuku sih gawil gitu ya, gawil. Ini kalau nggak diputus tersiksa saya. Tapi kalau diputus membayar fidyah, ya sudah putus saja bayar fidyah. Ya. Au taqtiyatu ras atau menutup kepala. Nah ini wallahu alam contohnya apa ini? Sesuatu yang harus menjadikan dia menutup kepala. Kalau cuma sekedar malu, enggak boleh. Ya jadi kayak tadi, rambutnya gatal karena kutu dan satu-satunya yang bisa diharapkan kesembuhan kalau cukur gundul. Maka dia cukur gundul, lalu dia apa? Membayar fidyah. Kok malu dia cukur gundul? Akhirnya dia pakai peci atau topi. Maka ini tidak bisa dikatakan darurat. Jadi dia kena apa? Kewajiban fidyah dua kali. Yang mencukurnya enggak dosa karena darurat, yang pakai topi atau pecinya dosa karena tidak darurat. Nah, saya tidak tahu kira-kira apa sesuatu yang darurat yang menjadikan seseorang harus menutup kepalanya. Kenapa? Nah, kalau malu enggak darurat kan sudah saya sampaikan. Iya, apa yang menjadikan orang darurat harus pakai topi? Kalau nggak pakai topi, kalau nggak pakai penutup kepala, bisa ngiyup, bisa pakai payung. Mungkin perban. Nah ini, tadi sudah, iya betul ya. Ketika sudah gundul ternyata masih apa? Masih luka yang tidak boleh kena udara atau tidak boleh terpapar cahaya atau tidak boleh langsung terbuka, akhirnya diperban mirip memakai peci tadi. Maka dia boleh menutup kepalanya meskipun harus membayar fidyah. Memakai pakaian berjahit juga demikian. Kalau ternyata dia tidak bisa pakai pakaian ihram, ya harus memakai pakaian yang anti gatal seperti sutra gitu ya, maka boleh dan wajib membayar fidyah. Atau tatoyub. Nah ini tatoyub ini memakai minyak wangi. Ada nggak darurat memakai minyak wangi? Kalau nggak pakai minyak wangi, orang ini mengganggu orang lain gitu ya. Kalau mengganggu orang lain, harusnya orang lain yang anu ya. Allahu a'lam bishawab. Iya, kesimpulannya kalau memang ada kondisi yang harus baginya memakai minyak wangi, kalau tidak akan terjadi madharat, maka dia boleh memakai minyak wangi, namun harus membayar fidyah. Nah, maka fa innahu yajuzu inda darurah, semua itu boleh dilakukan ketika kondisi darurat. Ma'a wujubil fidyatil mazkurah, meskipun tetap wajib membayar fidyah yang disebutkan tadi. Li'annal qasda minal jami' izalatu ma bihi yataraffahu. Karena maksud dari larangan-larangan ihram tadi agar kita tidak bersenang-senang, agar kita tidak nyaman. Karena sedang ihram, maka kita dituntut untuk fokus ibadah, menghinakan diri, hilangkan kenyamanan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita cukupkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.